sejenak berdoa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sholli ikhwanana muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan al-qawmil kafirin al-qawmil zalimin amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana kabarnya dua fakifillah semua? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam kesehatan, kemudian dilindungi oleh Allah SWT dan juga dilimpahkan berkah dan juga rahmat dari Allah SWT. Insyaallah selama 1 jam ke depan kita akan sharing bersama ya, sebagai pengingat kita bersama tentang bagaimana kita menjadi seorang muslimah, menjadi seorang mukminah. Ini menjadi salah satu indikator keislaman dan juga keimanan kita. Ya, bagaimana kita bisa menjaga lisan kita ya, karena kalau nggak dijaga maka lisan kita ini bisa melakukan hal-hal ya, mengatakan atau mengucapkan atau membuat sesuatu yang justru nanti bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Ini juga sudah diingatkan ya oleh Rasulullah SAW bahwa seorang muslim itu adalah orang yang orang di sekitarnya itu terselamatkan dari tangannya dan juga lisannya. Maka berdasarkan hadis ini menjadi salah satu indikator keislaman kita, bahwa kita mengaku sebagai seorang muslimah. Berarti kita harus memastikan orang-orang di sekitar kita itu terjaga dari bahaya lisan kita ya. Lisan ini memang merupakan anggota atau bagian tubuh yang penting untuk kita ya. Selain hati, ternyata lisan ini juga sangat penting ya untuk kemudian kita perhatikan. Kenapa? Karena ya seperti kita tahu, kalau kita punya tagline-nya kan, lidah itu tidak bertulang gitu ya. Jadi pagi dia bisa bilang A, beberapa menit kemudian dia bisa berubah tuh, bilang B dan segala macamnya. Karena segitunya lidah ini sangat diperhatikan, maka lidah ini ya seperti pedang bermata dua. Tergantung bagaimana kita yang sudah Allah berikan anugerah berupa lisan ini, berupa lidah ini, kita mampu mensyukuri adanya nikmat ini. Karena dengan lidah kita bisa berbicara gitu ya, mengungkapkan apa yang kita rasa, menyampaikan ide pikiran kita dan lain sebagainya. Maka jangan sampai nikmat anugerah yang sudah Allah berikan karena kita nggak bisa menjaga, tidak bisa mengontrolnya gitu ya, sehingga justru menjadi alat yang akan menjerumuskan kita. Maka sebaliknya ya harus dijaga gitu ya, agar apa ya tadi, agar lisan ini bisa membawa kita kepada kebenaran gitu ya, sampai ujungnya nanti dia bisa membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena satu sisi dia bisa membela kebenaran, tapi sisi yang lain dia bisa jadi alat ternyata untuk membela kebatilan, dan itu sangat bahaya gitu ya. Begitu juga dengan ucapan kita, celotehan kita, bahkan mungkin yang tidak kita sengaja justru bisa menyebabkan kita terjerumus dalam api neraka. Na'udzubillah gitu ya. Saking pentingnya lidah ini gitu ya, yang juga harus dijaga. Ini juga dalam mafhum atau konteks sebuah hadis yang di situ diriwayatkan bahwa para sahabat ini terkenal ya. Para sahabat menyampaikan bahwa ada seorang sahabiah yang dia itu kalau dibilang ibadahnya tuh luar biasa. Ibadahnya sangat luar biasa. Kalau malam dia selalu bangun untuk qiyamul lail. Kalau siang waktunya itu dipakai untuk berpuasa. Tapi kemudian para sahabat menyampaikan, tapi sayangnya dia suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Atau apa komentar Rasulullah menjawab, "Ya min ahlin nar." Maka dia nanti akan menjadi penduduk neraka. Na'udzubillah. Dari sini ternyata gitu ya, ketika anggota tubuh kita yang lain sudah berusaha untuk melakukan banyak kebaikan, ketaatan dan segala macamnya, ternyata gara-gara lidah ini yang gak bertulang tadi tidak mampu kita kendalikan,
kemudian dia berlaku gitu ya, berucap, membuat hal-hal yang kemudian tadi membuat murkanya Allah ya, melanggar aturan ya, tidak sesuai dengan sunnah-sunnahnya dan segala macamnya, maka justru penyebab itu taat yang tadi dilakukan tidak mampu menyelamatkan dari neraka, tapi justru karena lisannya membuat dia terjerat, terjerumus dan dimasukkan ke dalam penduduk neraka. Wal'iyadu billah gitu ya. Maka yang menjadi penting untuk kita adalah yang pertama, bahwa di sini diingatkan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila anak keturunan Adam ada di pagi hari, maka itu diibaratkan seluruh anggota tubuh itu seolah-olah dia tunduk dan patuh dan bilang kepada lisannya. Apa yang kemudian dikatakan seluruh anggota tubuh ini? Ya, untuk kemudian mengikuti lisannya, dia bilang ittaqillah fina fa innama nahnu bik. Wahai lisan, wahai lidah, takutlah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya kami semua ini seluruh anggota tubuh itu nanti ada di belakangmu, ada dalam barisanmu gitu ya. Maka kemudian disebutkan fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu nanti lempeng nih gitu ya, kalau kamu nanti lurus ya, tidak kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang kemudian mengandung kemaksiatan, menyakiti orang lain gitu ya, mengambil hak orang lain dan sebagainya, kamu lurus, kamu benar, istaqamna, kami juga pasti akan menjadi lurus gitu. Wa in a'wajasta a'wajna. Kemudian mereka mengatakan anggota tubuh yang lain, tapi kalau kamu bengkok, kamu belok gitu ya, maka kami juga akan bengkok serta belok. Nah, ini gambaran yang tadi gitu, bahwa ternyata bahkan di riwayat yang tadi ya, bahkan seluruh ketaatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita itu bisa kalah gitu dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan kita. Maka ini yang menjadi peringatan untuk kita, bagaimana kita harus betul-betul menjaga lisan kita gitu ya, agar terhindar dari bahaya-bahaya lisan. Betul juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah gitu, bahwa ternyata memang lisan kita ini itu nanti bisa menjadi jalan kita meraih kemuliaan, tapi sebaliknya juga gitu ya, lisan kita juga bisa menjerumuskan kita, menghinakan kita, sampai menyeret kita ke dalam api neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yatakallam bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ahullah biha darajat. Jadi disebutkan di sini fi makna bahwa seorang hamba tidaklah dia mengatakan satu kalimat, yang kalimat itu atau satu kata, yang kata itu kemudian menarik keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kata-kata yang keluar dari lisan hamba ini itu adalah kata-kata yang menjadikan Allah ridho, gitu ya, menjadikan Allah ridho. Apa kata Rasulullah? Tidaklah dia melakukan itu semua kecuali pasti Allah akan angkat untuk dia derajat-derajatnya. Jadi Allah muliakan. Jadi ternyata berkata baik gitu ya, kita menjaga lisan kita agar mengucapkan kata-kata yang baik, justru dengan itu mendatangkan ridhonya Allah, dan karena Allah ridho, Allah kemudian angkat derajat kita. Maka benarlah ketika Rasulullah kemudian memberikan nasihat kepada kita dengan menyampaikan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut aw ma fi ma'na. Kata Rasulullah pesan sama kita kan, barang siapa yang kemudian mengaku beriman kepada Allah dan juga hari pembalasan, falyaqul khairan, maka pastikan dia hanya mengucapkan yang baik-baik aja. Kalau nggak bisa, apa yang harus dilakukan? Hauliyasmut, lebih baik diam. Hanya itu pilihannya, gitu ya. Kenapa ya? Karena tadi ini, karena dengan kita mengucapkan yang baik, maka akan mendatangkan ridhonya Allah, dan dengan itu Allah akan tinggikan derajat kita. Tapi kalau enggak, sebaliknya, kata Rasulullah, dan sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu min sukhtillah
kemudian dia menyampaikan kata-kata yang kemudian mendatangkan kemurkaan Allah, maka tidaklah dia melakukan itu kecuali kata-kata itu justru akan menjadikan dia dijerumuskan atau dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Nah, ini tentu hadis ini bukan hanya hadis yang begitu saja kita bisa dengar, tapi ini benar-benar adalah peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana setiap kata yang keluar dari lisan kita, ya di situ nanti ditentukan bagaimana atau di mana posisi kita, gitu ya. Maka harus betul-betul kita perhatikan. Selain peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam banyak hadisnya, di surah Qaf ayat 18 itu juga Allah sudah sampaikan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kata Allah, tidaklah seseorang itu mengeluarkan lafaz-lafaz atau mengucapkan perkataan kecuali di sana itu ada yang namanya malaikat raqib dan atid. Jadi di sini artinya Allah kayak kasih tahu bahwa sebanyak kalimat-kalimat, kosakata yang sudah kita ucapkan nih, ya dari mulai kita kecil sampai nanti kita meninggal, ternyata semuanya itu terekam, semuanya tercatat, gitu ya, dan gak akan ada yang terlewat. Maka satu kata yang buruk kita ucapkan itu semua ada catatannya. Begitu juga satu kata yang baik itu juga ada catatannya. Karena di kanan kiri kita ada yang namanya malaikat raqib dan atid yang memang mencatat semua perbuatan kita dan juga semua ucapan-ucapan kita. Nah, maka ini Allah mengingatkan kita lagi bahwa ya, ketika kita ya semudah itu ya kita berbicara kan, ngomong, ngobrol, ya apa aja kita obrolin, apa aja kita omongin, bercandaan dan lain sebagainya. Maka kita menjadi seorang muslimah harus kontrol diri. Kita yang independen sebagai seorang muslimah harus pandai-pandai ya mengatur, mengontrol semua anggota tubuh kita. Ya, bahkan lidah pun harus juga kita jaga, gitu ya. Jangan sampai mengucapkan, melontarkan kata-kata yang buruk ya, karena ada malaikat atid yang akan mencatat. Dan sebisa mungkin hanya kalimat-kalimat atau kata-kata yang mengandung kebaikan yang kita ucapkan, karena di sana ada malaikat raqib yang akan mendokumentasikannya, mencatatnya, gitu ya. Maka kemudian disebutkan di sini ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Apa nasihatnya? Rasulullah menyampaikan, ya Mu'adz, kuffa anka hadza wa akhadha bilisani. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, hati-hati ya, jauhin yang ini nih, jaga betul-betul nih. Sambil Rasulullah kemudian memegang lisannya. Kenapa? Kata Rasulullah, dan apakah manusia dilemparkan ke dalam api neraka dengan hidung mereka kecuali sebab menuai perkataan lidah mereka sendiri. Jadi ini hadis ini sekali lagi mengingatkan gitu, nih harus hati-hati nih sama yang namanya lidah. Karena banyak orang-orang dilemparkan, ya, ditarik, ditelungkupkan ke dalam neraka jahanam, tidaklah sebabnya kecuali karena mereka memanen hasil dari ucapan-ucapan mereka ketika ada di dunia, ya. Maka ini tentu menjadi sesuatu yang sangat harus kita perhatikan. Lalu berikutnya, bagaimana perhatian salafus salih, ya, orang-orang sebelum kita. Bagaimana mereka juga sangat memperhatikan tentang lisan dan juga menjaga diri agar tidak terjerumus masuk ke dalam bahaya-bahaya yang disebabkan oleh lisan. Yang pertama, ya, disebutkan di sini diriwayatkan oleh Ibnu Buraidah bahwa beliau berkata, aku melihat Ibnu Abbas. Dia kemudian memegang lisannya, lalu kemudian dia berkata, waihak qul khairan taghannam. Jadi diceritakan bahwa Ibnu Abbas ini saking segitunya untuk kemudian kontrol diri, mendisiplinkan diri, beliau
terlihat memegang lisannya, kemudian bicara sama lisannya. Apa yang beliau sampaikan ke lisannya sendiri? Waiha, celaka kamu. Qul khairan. Kamu kalau mau ngomong yang benar ya, bahasanya gitu. Qul khairan. Katakanlah kebenaran. Jangan pernah mengatakan kecuali kebenaran yang kamu ucapkan. Tahu, maka kamu akan selamat. Kamu akan beruntung dan kamu akan mendapatkan keutamaan serta kebaikan dan kemuliaannya. Au uskut ansu tasallam. Kata Ibnu Abbas berkata pada dirinya sendiri, khususnya pada lisannya, atau kalau kamu nggak bisa, diam kamu. Diam, jangan mengeluarkan kata-kata yang buruk. Agar apa? Agar kamu menjadi selamat. Wa illa fa'lam anta satanda. Kalau kamu nggak begitu, kamu pasti nanti akan menyesal. Gitu ya. Jadi ini bagaimana seorang Ibnu Abbas sangat berhati-hati, bahkan terus-menerus kayak mengingatkan diri, gitu ya. Ini lisan gitu. Hati-hati nih, jangan sembarangan ngomong, gitu ya. Jangan sembarangan bercanda, ya, jangan sembarangan berucap. Kalau bercanda, maka candaannya harusnya baik, ya, sesuai dengan adabnya. Kalau bicara yang baik, ya, berucap yang baik agar menjadi selamat. Dan jangan sampai kemudian tergelincir mengatakan hal-hal yang keburukan, ya, atau tidak baik, apalagi kebohongan, gitu ya. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud, beliau ternyata biasa bersumpah dengan mengatakan, demi Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, ya, selain Allah. Tidak ada satupun di bumi ini yang lebih membutuhkan penjara lebih lama daripada lisan. Jadi Ibnu Mas'ud ini seolah menyatakan bahwa kalau seandainya kita mau tahu apa sih yang perlu di penjara yang lama, biar dia nggak keluar seenaknya gitu, nggak berlaku seenaknya, biar dia juga jerah gitu ya dengan perilaku buruknya, maka kalau mau tahu siapa itu atau apa itu adalah lidah. Jadi bagi Ibnu Mas'ud, lidah ini kalau seandainya dia tidak bisa mengucapkan yang baik, lebih baik udah di penjara aja gitu ya, biar dia tidak mengeluarkan kata-kata yang mengandung keburukan, ya, kebohongan, kedustaan dan lain sebagainya. Biar dia belajar gitu, di balik jeruji bahasanya ya, sehingga nanti dia bisa bertaubat, kemudian kembali keluar dari penjara dan yang diucapkan hanyalah kebaikan. Begitu juga Yahya bin Mu'adz berkata, beliau menyampaikan bahwa hati itu ibarat periuk yang mendidihkan isinya dan lidah adalah sendoknya. Maka perhatikanlah seseorang ketika dia berbicara, karena lidahnya meraupkan untukmu apa yang di hatinya, manis, asam, tawar, pahit dan lainnya, dan rasa hatinya terungkap padamu melalui lidahnya. Jadi artinya di sini Yahya bin Mu'adz memberikan nasihat kepada kita. Hati kita itu ibarat wadah gitu ya. Kalau di situ kita lagi masak gitu ya, kita masak sampai mendidih dan segala macam, maka orang lain nih dia akan bisa merasakan nih yang sedang ada dalam wadah itu, apakah itu kebaikan ataukah keburukan gitu ya. Mereka tidak akan tahu kecuali setelah lisan kita yang mengucapkannya. Gitu ya, ibarat ada satu masakan dalam satu wadah, orang lain gak akan bisa merasakan nih apakah makanan ini manis, pahit, asam gitu ya, enak atau nggak enak, kecuali udah kita sendokin gitu, terus kita berikan, baru tuh dia bisa ngerasain. Maka beliau memberikan nasihat, hati-hati, jaga lisan kita, karena apa yang ada dalam hati kita itu bisa nyampe ke orang lain, bisa terungkap ke orang lain ya lewat lisan kita. Ibaratnya kalau hati kita memang baik, maka insya Allah nanti juga lisan kita juga akan baik. Kalau hati kita buruk, ya nanti keluarnya juga akan buruk. Karena mau bagaimanapun ya lisan ini gitu ya, pasti dia adalah cerminan dari hati. Kalau isinya semuanya positif, pasti ucapan dia juga pasti akan isinya positif kan gitu ya. Tapi kalau negatif, ya ucapannya juga pasti akan negatif. Maka perlu sangat dihati-hati ya, agar kita pandai-pandai menjaga lisan kita.
Nah, selanjutnya apa saja nih hal-hal yang perlu kita perhatikan atau bahaya-bahaya dari lisan yang harus kita hindari ya. Ini diantaranya adalah nanti syirik, kemudian bicara tentang agama atau tentang Allah tanpa ilmu, nanti ada riba, ada dusta, ya, ada kesaksian palsu dan lain sebagainya. Insya Allah sedikit-sedikit gitu ya. Nanti kita akan coba mengurai dan melihat atau membaca beberapa dalil ya yang juga menyebutkan tentang ini. Yang pertama yang harus diperhatikan, hati-hati jangan sampai karena lidah kita tidak mampu menjaga lisan kita masuk kepada yang namanya asyirku billah atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat ya, Allah sudah menyampaikan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah dosa yang besar. Nah, apa bentuknya? Ucapan-ucapan yang kemudian bisa menyebabkan atau masuk kepada kategori syirik. Ya, di antaranya adalah tentu ucapan-ucapan yang di situ artinya seperti menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Kita menyampaikan statement-statement yang artinya itu menyimpang dari akidah kita, misalnya gitu ya. Ucapan-ucapan atau statement-statement yang mungkin isinya itu adalah membenarkan misalnya ya akidah-akidah yang jelas-jelas di luar akidah Islam. Itu hati-hati. Ya, maka ucapan itu semua nanti bisa menjerumuskan kepada kemusyrikan ya, atau bisa masuk dalam kategori perkataan-perkataan yang kufur gitu ya, atau bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus sangat hati-hati. Makanya jangan sampai gitu ya kita mudah berucap apalagi kalau urusannya dengan agama. Maka demikian juga disebutkan di sini bahaya yang berikutnya adalah al-qaulu 'ala Allah bighairi ilmin. Kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Seperti apa contohnya? Ya, ngeri gitu. Seperti misalnya kita menfatwakan sesuatu padahal kita nggak tahu seperti apa sebenarnya hukum aslinya. Ditanya misalnya tentang masalah agama, maka baiknya sebagai seorang muslim kalau kita nggak tahu ya kita jawab aja, saya nggak tahu, gitu ya. Kita jawab aja saya nggak tahu. Nanti akan saya tanya ke yang lebih tahu. Para sahabat, para tabi'in, semuanya adalah mereka selalu menjaga diri mereka. Berlomba-lomba untuk apa? Untuk tidak menjawab pertanyaan kecuali memang mereka tahu dan faham betul ilmunya. Tapi kalau tidak, mereka pasti semuanya akan mengatakan tanyalah ke fulan, karena sesungguhnya dia yang lebih faham tentang ini. Nah, begitulah harusnya adab sebagai seorang muslim, gitu ya. Tidak mudah kita mengatakan sesuatu yang berkaitan tentang agama kecuali memang kita betul-betul tahu atau faham tentang itu, ya. Atau misalnya mengucapkan atau menyebutkan suatu perkataan dan menisbatkan ini adalah hadisnya Rasulullah SAW. Padahal kita belum tahu nih apakah betul ini memang hadisnya Rasulullah. Bagaimana derajatnya, ini sahihkah, hasankah, gitu ya misalnya. Jangan sampai kemudian hadis-hadis mungkar, hadis-hadis palsu, kita taunya ya ini Rasulullah bersabda, taunya cuma di awalnya Rasulullah bersabda, tapi ternyata hadis ini palsu, misalnya hadis ini mungkar. Kemudian kita sampaikan dan kita menisbatkan itu kepada Rasulullah SAW. Ini juga termasuk bahaya lisan yang harus kita jaga. Maka karena itu penting untuk kita berhati-hati dan juga selalu belajar, gitu ya. Selalu belajar biar apa? Ya tadi tidak terjerumus kepada perkataan-perkataan yang ternyata itu tidak benar ya. Kita kemudian berkata tentang agama tanpa ilmu, ya, berkata tentang agama padahal kita tidak paham tentang ilmu tersebut, gitu ya. Terus kemudian apalagi yang berikutnya, ya.
ghibah gitu ya. Nah, ini di surat Al-Hujurat ya. Di Al-Hujurat kita sudah sering nih kita membaca ayat-ayat ini ya. Populer sekali gitu ya. Bahwa di situ diumpamakan kita ini kalau ghibah membicarakan orang lain di belakang, membicarakan aib-aibnya, keburukannya di belakang orang tersebut gitu ya. Yang kalau dia mendengar dia pasti akan marah atau tidak suka, maka itu namanya ghibah. Ya. Ibaratkan di situ bahwa kita ini memakan bangkai daging ya, memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Di surah Al-Hujurat sebegitu hinanya Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang suka berghibah ya, atau senang ngomongin orang lain. Dan luar biasanya yang namanya setan ya, yang namanya setan itu membuat ini perilaku ini itu seolah-olah manis gitu, seolah-olah indah, dan seolah-olah menjadi kebutuhan kita kadang-kadang. Bahkan justru rasanya kayak nggak nyaman kalau kita nggak ngepoin urusan orang gitu ya, atau kita nggak tahu keburukan orang lain, atau bahkan sampai ada yang saking segitu luar biasanya gitu ya menikmati yang namanya ghibah, kemudian dia melakukan yang namanya tajassus. Tajassus itu apa? Tajassus, jadi dia mencari-cari kesalahan orang lain gitu, mencari-cari aibnya gitu ya, agar apa ya tadi demen gitu, seneng kalau ngelihat keburukan orang lain. Setelah itu kemudian diceritakan gitu ya, dicerita-ceritain ke orang lain. Nah, maka ini yang harus sangat diperhatikan. Di surat Al-Hujurat di situ Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kita ya, di surat Al-Hujurat ayat ke-12. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsm. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, nih, kalau ngaku mukmin, ngaku muslim, ya, maka kata Allah jauhilah banyak prasangka. Kenapa? Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi ternyata ini kadang-kadang penyakit kita gitu ya, kebanyakan menduga-duga gitu ya, menyangka-nyangka gitu, ngelihat temen apa gitu, ini jangan, kebanyakan jangan-jangannya gitu ya. Padahal Allah udah jelas-jelas nggak usah kita jadi orang itu, udah apa yang ada di zahir kita ini sudah itu aja yang perlu kita respon gitu. Sedangkan apa yang tidak tampak di mata kita itu sudah tidak menjadi urusan kita. Ya, belajar jadi orang yang terbaik. Kalau kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, kan itu kan. Jadi termasuk indikator kebaikan iman seseorang itu adalah ketika dia sudah mampu meninggalkan apa yang tidak menjadi urusannya. Nah, berawal dari sini nih kita belajar untuk menghindari yang namanya tadi prasangka, gitu ya. Terus kemudian kata Allah, wala tajassasu, janganlah kamu kemudian mencari-cari kesalahan orang lain. Sama tadi, menjadi indikator kebaikan keimanan kita, keislaman kita tadi ketika kita meninggalkan apa yang tidak menjadi urusan kita. Jadi nggak perlu mencari-cari juga kesalahan orang lain, gitu ya. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Jadi tadi ya, menceritakan, membicarakan keburukan saudara sendiri, ya, teman sendiri. Kalau di depannya mah bermanis-manis ngomongnya, tapi begitu di belakang, wah udah tuh, ya, digoreng tuh terus gitu ya, ditambahin bumbu dan segala macam. Ya, apa kata Allah? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakartuh. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ini kata Allah, kita ini manusia, ya, nggak ada di antara kita yang sanggup untuk makan daging saudara sendiri, apalagi ini daging saudara yang sudah meninggal. Ini kan berarti perumpamaan yang sangat luar biasa, hinanya.
kehinaan bagi orang-orang yang kemudian gemar tadi ya, gemar mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian membicarakannya dengan orang lain dan sebagainya. Itu diibaratkan seperti orang yang makan daging bangkai saudara sendiri. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kata Allah, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa menjaga kita dari itu ya ini ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus diingat ya, kata Allah apa, innallaha tawwabur rahim. Kalau misalnya sudah terlanjur ya kita melakukannya, maka yang patut untuk kita lakukan adalah bertaubat, segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah, berjanji berusaha nggak akan lagi mengulangi perbuatan ini. Maka sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Ya. Kenapa ini harus dihindari? Tentu kita masih ingat hadisnya Rasulullah SAW yang menceritakan tentang orang yang bangkrut ketika di akhirat. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menyampaikan orang bangkrut itu ya kalau dia punya usaha, kemudian dia rugi, gulung tikar, gitu ya. Dia punya harta, hartanya habis dan segala macam. Tapi kata Rasulullah, sejatinya orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah mereka yang meninggal kemudian dibangkitkan oleh Allah, kemudian menghadap Allah dengan membawa segunung amal ibadah, membawa lautan ya amal ibadah, amal-amal solehnya. Tapi kemudian ketika dia mau masuk ke dalam surga, ternyata datang orang-orang yang dulu pernah dizalimi selama di dunia. Orang-orang yang kita ribain, yang kita cari-cari kesalahannya, yang kita berburuk sangka kepada dia ya. Itu tentu kalau dia tahu dia nggak akan terima. Dan itu artinya kita mengambil haknya dia. Maka kelak bayangkan gitu ya, dia akan datang dan menuntut haknya atas kita. Maka kata Allah di situ, sekarang di akhirat sudah nggak bisa lagi dibalas, kecuali apa? Kecuali dia harus membayar dengan memberikan kebaikan yang dia punya. Akhirnya kebaikan dari amal solehnya diberikan kepada orang yang menuntut tadi. Terus begitu datang lagi, terus datang lagi sampai stok amal ibadahnya habis. Sudahlah amal ibadahnya habis, ternyata masih ada juga ya yang kemudian menuntut hak. Apalagi yang bisa dibayarkan? Gak ada lagi yang bisa dibayarkan. Amal kebaikannya sudah habis. Maka kata Allah, dosa yang orang menuntut tadi diambil dan kemudian ditimpakan kepada orang yang sudah mendoliminya ketika di dunia. Dan itulah yang namanya orang yang muflis nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita perhatikan, jangan sampai ya karena lisan kita yang tidak terjaga gitu ya. Karena lisan kita tidak terjaga, maka kemudian kita menjadi orang yang muflis nanti ya, orang yang pailit ya, bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'udzubillah min dzalik gitu ya. Maka jangan sampai. Terus kemudian apalagi yang termasuk bahaya lisan yang harus kita hindari? Berbuat atau berbicara dusta atau berbicara bohong gitu ya. Bahkan ini juga menjadi ciri dari orang-orang munafik ya, kata Rasulullah, bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, kalau dia bicara dia bohong ya.